pagi Bapak Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Jumpa kembali dalam program Morning Call GPIB bersama dengan saya Pendeta Della Telambanua yang melayani di GPIB Jemaat Sion Jahap Tenggarong selaku Ketua Majelis Jemaat. Bapak Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengawali seluruh aktivitas kita di sepanjang hari ini, marilah kita melandasinya dengan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kuasailah hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, agar ketika benih firman-Mu ini ditaburkan atas kami, benih firman-Mu dapat bertumbuh di tanah hati kami yang subur dan menghasilkan buah-buah kebenaran. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini terambil di dalam surat 1 Yohanes pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-23 dan 24. Surat 1 Yohanes pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-23 dan 24, demikian bunyi firman Tuhan. Dan inilah perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah, dan Allah di dalam dia. Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah di dalam kita, yaitu Roh yang telah Ia karuniakan kepada kita. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, ada seorang anak muda yang sangat tertarik dengan kekristenan. Ia senang mempelajari Alkitab dan juga ajaran-ajaran tentang Kristus. Pada suatu kali ia mempertimbangkan untuk menjadi pengikut Yesus. Sehingga ia mencari sebuah gereja, dan kebetulan gereja itu dekat dengan tempat tinggalnya. Pada minggu pagi itu, anak muda ini melangkah mau masuk ke dalam gedung gereja. Tetapi apa yang terjadi? Seorang pengurus gereja yang kebetulan penerima tamu di sana menghadang anak muda ini dan mengatakan, "Untuk apa kamu kesini, orang kafir?" Kemudian anak ini menjawab bahwa saya kesini untuk mengikuti ibadah. Dan lelaki itu berkata kepada anak muda ini, "Tidak ada ruang bagi kamu di tempat ini. Pergilah. Atau saya akan panggil orang untuk melemparkan kamu keluar dari tempat ini." Bapak, Ibu, Saudara-saudara dikasihi Tuhan, kita bisa melihat tindakan dari seorang pengurus gereja yang telah saya ceritakan tadi, bahwa ia tidak dapat menghadirkan Kristus di dalam hidup dan kehidupannya. Sehingga yang semestinya, yang seharusnya ia mewakili Kristus, namun ia justru menghentikan langkah seseorang untuk datang kepada Tuhan. Dialah tokoh India yang sangat terkenal yang bernama Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi adalah seorang pemimpin spiritual dan politik. Ia juga terlibat di dalam kemerdekaan India pada saat itu. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, ada seorang temannya mengatakan kepada Mahatma Gandhi, "Sekalipun Anda sering mengutip kata-kata Kristus, mengapa Anda kelihatannya keras menolak untuk menjadi pengikutnya?" Itu pertanyaan dari seorang temannya. Kemudian jawab Mahatma Gandhi, "Saya tidak pernah menolak Kristus.
Saya suka Kristus Anda, tapi saya tidak suka dengan orang Kristen Anda. Ia berkata, jika orang Kristen benar-benar hidup menurut ajaran Kristus, seluruh India sudah menjadi Kristen hari ini. Begitulah pernyataan yang disampaikan oleh Mahatma Gandhi. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kristus menekankan kepada tiap-tiap orang pilihannya, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dan juga saya pada saat ini, untuk mendasari apapun yang kita kerjakan dengan kasih. Artinya, kalau apapun yang kita kerjakan dasarnya kasih, maka kasih akan mendorong kita untuk memiliki beban, untuk berbuat lebih, untuk berbuat lebih, untuk berbuat lebih. Mengapa? Karena kita mengasihi Tuhan. Kalau kita membaca di dalam Alkitab, surat 1 Yohanes pasal 2 ayat 6, di situ tertulis firman Tuhan yang menyatakan, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Jadi Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hal ini mau mengatakan bahwa kita harus mentaati perintah Tuhan, yakni hidup saling mengasihi. Hal itulah yang sesuai dengan perintah Kristus bagi kita. Pertanyaannya bagi kita semua, apakah kita benar-benar sudah hidup dalam terang? Apakah kita sudah benar-benar menuruti segala perintah Tuhan? Apakah kita sudah benar-benar mengatakan bahwa kita mengasihi Allah? Mari kita melihat di dalam tingkah laku atau perbuatan kita. Apakah semua itu sudah didasari oleh kasih? Sia-sia kita menjadi orang yang beriman, rajin pergi ke gereja, kemudian kita kuat berdoa, bahkan setia dalam pelayanan. Namun jika tidak ada kasih di dalam hati kita, berarti kita masih hidup dalam kegelapan. Orang-orang hidup dalam terang, tentunya dia akan memiliki kasih Allah yang sejati. Marilah kita berkaca, bercermin di dalam diri kita. Apakah kita sebagai orang beriman yang selama ini mengaku percaya kepada Kristus? Apakah pengakuan iman dan percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus sudah kita wujud nyatakan di dalam perilaku hidup kita seperti yang diteladankan oleh Kristus bagi kita? Selamat menjalani hari ini. Kerjakanlah, buatlah apapun yang akan kita lakukan di hari ini atas dasar kasih, sehingga hal itu boleh menjadi berkat bagi diri kita dan juga bagi sesama kita, dan terlebih untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sungguh mengucap syukur atas firman-Mu yang telah kami renungkan pada pagi ini. Materaikanlah firman-Mu dalam kehidupan kami, agar kami boleh menjadi orang Kristen yang beriman kepadamu Tuhan, dan yang dapat melakukan dengan segenap hati kami segala perintah Tuhan dan mempraktekannya dalam kehidupan beriman kami. Ya Tuhan, berkatilah langkah kehidupan kami di sepanjang hari ini dengan segala aktivitas dan tanggung jawab kami. Berikanlah kepada kami semua kesehatan dan kekuatan, bahkan keteguhan iman, agar dalam melangkah menjalani hari ini kami tetap melibatkan Tuhan di dalam segala perkara. Terima kasih Bapa di surga. Ampuni dosa dan salah kami. Hanya di dalam nama Kristus Yesus Tuhan kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.